isi Bible Kristen itu palsu. Hadis-hadis yang memang palsu. Dari segi sanad, hadis ini tak jelas sumbernya dari mana. Hadis ini sanadnya dari siapa yang mengatakan itu tak jelas. Tidak jelas yang mengatakan siapa. Ini termasuk bagian daripada ciri-ciri hadis yang dianggap bermasalah. Saya dengar hadis ini di tahun 2014. Saya dengar ini di Jakarta pertama sekali. Sampai saya di Jakarta, ikut saya sholat Jumat ketika itu bulan suci Ramadan. Maaf, bukan di 2014, di 2009. Pertama sekali. Saya bilang, betulkah hadis ini? 2010, 2011, kemudian saya mencari tahu keberadaan hadis ini. Ternyata betul, hadis ini bermasalah. Artinya Bapak Ibu, kegiatan ini, pemahaman ini di kalangan masyarakat sudah terjadi, sudah tersebar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau pemahaman ini sudah tersebar? Ya, shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat cuplikan video ini, sangat disayangkan apa yang terjadi jikalau hal demikian sudah terlanjur untuk disampaikan atau didoktrin kepada para umat, pada jemaat, yang jelas umat telah menerima, umat telah menanamkan di dalam hati mereka sebagai suatu kebenaran yang kenyataannya adalah palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana mungkin jikalau hal yang kita pedomani di dalam keagamaan dikatakan palsu? Tentulah hidup kita juga penuh dengan kepalsuan, terlebih perbuatan kita kepada sesama, karena Alkitab atau kitab suci merupakan hal yang dipedomani oleh umat, baik itu umat Kristen ataupun non-Kristen. Namun video ini memang sangat disayangkan jikalau demikian adanya, bahwa hadis yang palsu misalnya sudah terlanjur diberitakan kepada para jemaat, maka apa yang akan terjadi? Selengkapnya penjelasan ini sangat menarik untuk disimak bersama. Berikut selengkapnya kita saksikan. Ibu sekalian yang berbahagia, saya buka dengan satu kalimat dari hadis Nabi yang hadis ini begitu masyhur dan mu'tamad. Hadis yang pertama, hadis ini mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, berdusta dia atas nama Nabi, berdusta dia atas nama Allah dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiaplah dia membuat tempat di neraka, tempat duduk di neraka. Apa maksud daripada hadis ini? Maksud daripada hadis ini begini. Maksudnya sederhana. Ada orang-orang yang bercakap dusta, berkata dia seolah-olah yang dia katakan itu adalah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari sekian ribu, dari ratusan ribu hadis, itu tidak menutup kemungkinan ada hadis palsu. Banyak. Imam Al-Bukhari dalam menuliskan kitab du'afa, kitab dhaif hadis al-ahadis al-muntasyarah dhaif, hadis-hadis yang tersebar yang lemah, itu banyak sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada hadis-hadis yang memang masuk dalam kategori hadis maudhu'. Maudhu' itu artinya palsu, dia tak hadis, tapi mungkin perkataan daripada tabi'in atau ulama yang kemudian mereka katakan hadis. Dan malam hari ini kita akan coba angkat hadis-hadis yang memang palsu, atau bisa kita sebut dhaif jiddan, lemah banget dalam atau seputar bulan suci Ramadan. Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub menuliskan buku, judulnya tipis bukunya, yang mau cari di Google dah banyak, di Shopee, hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Jadi ternyata di seputar Ramadan itu banyak hadis palsu, hadis yang lemah banget, yang kemudian hadis itu diambil manfaat oleh sekian banyak orang. Ternyata hadis itu palsu ataupun hadis itu lemah banget. Baik, kita mulai Bapak Ibu dari hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini hadis yang masyhur, yang sering diperdengarkan. Bapak Ibu sering dengar hadis ini. Hadis yang pertama mengatakan begini: Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, faqad haramallahu jasadahu 'alan nar.
diharamkan oleh Allah jasadnya masuk ke dalam neraka. Saya ulangi sekali lagi. Ada orang berbahagia sekali dia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, bangga dia dengan bulan suci Ramadan, bahagia dia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian orang yang berbahagia ini, kata Nabi dalam hadis itu, dalam hadis ini nanti baru kita kaji, di dalam hadis ini dikatakan orang itu mengatakan maka diharamkan oleh Allah jasadnya masuk neraka. Baik, yang mengharamkan siapa? Allah, masuk ke dalam neraka. Hadis ini, mohon maaf, hadis ini tertulis dalam kitab Durratun Nasihin. Memang hadis kitab ini cukup banyak mengambil hadis-hadis yang lemah atau lemah banget, bahkan ada 1-2 hadisnya yang palsu. Man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'alan nar. Dari kalangan para ulama hadis, banyak dari kalangan para ulama hadis tak pernah mendengar hadis ini. Tak pernah mendengar. Maka seorang ulama hadis mengatakan begini, itu hadis selama saya bergelut di dalam dunia perhadisan, kata beliau, inilah kebodohan saya dan kekurangan saya. Saya tak pernah mendengar hadis ini. Jadi ulama hadis puluhan tahun dia bergelut dengan hadis sampai dia katakan saking bodohnya diri ini, kata dia, aku tak pernah menemukan hadis ini. Mudah-mudahan suatu saat nanti aku ketemu dengan hadis itu, kata dia. Nah, ini lucu. Jadi Bapak Ibu, hadis ini yang disebut hadis dalam kitab Durratun Nasihin itu, dari segi sanad hadis ini tak jelas sumbernya dari mana. Hadis ini sanadnya dari siapa yang mengatakan itu tak jelas. Tak jelas yang mengatakan siapa. Pun demikian dari sisi matanya sudah bermasalah. Apa masalahnya? Berbahagia saja sudah bisa kita, jasad kita haram masuk neraka. Betul, semua itu kehendak Allah, betul. Tapi dia bahagia bulan Ramadan datang, tapi dia tak sholat, masuk neraka atau masuk surga? Kalau sempat masuk neraka, perlu kita protes sama Allah sama-sama? Kan tak mungkin. Artinya ini di luar nalar, belum terlalu cukup sempurna untuk dikatakan hadis. Logika sederhananya kata ulama hadis begini, yang kontemporer, masa hanya dengan kegembiraan saja orang bisa masuk dalam surga atau diharamkan jasadnya dari neraka? Itu kata ulama tadi. Kesimpulannya adalah hadis ini secara sanad tidak diketahui, secara matan pun bermasalah. Andai dia bahagia tapi dia tak puasa, itu menjadi masalah. Puasa ini wajib, dia tak puasa, yang penting aku gembira datang bulan Ramadan, kan dah lumayan, tak mungkin masuk neraka. Satu. Baik, dalam ilmu hadis ini termasuk bagian daripada ciri-ciri hadis yang dianggap bermasalah. Hadis yang pertama, man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'alan nar. Saya dengar hadis ini di tahun 2014. Saya dengar ini di Jakarta pertama sekali. Sampai saya di Jakarta, ikut saya sholat Jumat ketika itu bulan suci Ramadan. Maaf, bukan di 2014, di 2009. Pertama sekali saya bilang, betulkah hadis ini? Memang waktu itu kan baru-baru keluar dari pondok, kita pun tak menganggap diri kita pintar, kita terima. Di tahun 2010, 2011 kemudian saya mencari tahu keberadaan hadis ini. Ternyata betul, hadis ini bermasalah dan tidak ditemukan sanadnya, dan bahkan tidak hadis ini secara matan bermasalah. Oleh ulama hadis mereka menganggap begini, bahkan di dalam kitab palsu pun tak didapatkan. Nah, itu dia. Di dalam kitab palsu tidak didapatkan. Artinya Bapak Ibu, kegiatan ini, pemahaman ini di kalangan masyarakat sudah terjadi, sudah tersebar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau pemahaman ini sudah tersebar? Ini masalah nih Pak, masalah nih. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau sekarang sudah tahu kondisi keterangan hadis ini, maka setidaknya kita kemudian memberitahu kebenaran hadis ini. Apa kebenarannya? Bahwa ini bukan hadis. Saya condong dengan mengatakan ini bukan hadis, karena kata guru saya ini bukan hadis. Dari mana perkataannya? Masih dalam tahap penelusuran dan belum diketemukan siapa yang berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, bergembira seperti apakah yang dimaksud dengan gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Kalaupun kita anggap itu perkataan daripada ulama, kalaupun ini perkataan para ulama,
berbahagia seperti apakah yang dimaksud dengan datangnya bulan suci Ramadan? Baik, kita kaji satu kesalahan yang fatal menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Fatal. Mandi belimau. Tradisi mandi belimau, tradisi mandi tak ada salah. Hukum mandi itu mubah, diniatkan untuk Allah ibadah. Tapi mandi di tempat umum haram. Bercampur laki-laki dan wanita, perempuan dan laki-laki, hukumnya haram. Pertanyaannya adalah, mungkinkah yang mubah mungkinkah yang mubah bisa menggugurkan yang haram? Ini mubah, bukan halal. Sampai sini paham Pak? Mandi, tradisi itu boleh-boleh saja. Tradisi itu boleh, tak ada masalah. Cuma ketika tradisi bercampur dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah secara syariat, hukumnya haram. Tidak bisa. Bangga kita bulan Ramadan datang, tapi laki-laki perempuan boncengan, cuman pergi untuk ke tempat mandi, dibuka lebar-lebar, mandi bersama. Oh, kami mandi pakai jilbab. Masalahnya bukan jilbabnya. Satu, bercampurnya laki-laki perempuan. Yang kedua, ketika mandi, mohon maaf, nemplek apa tak nemplek? Itu yang untung siapa? Laki-laki. Cuci mata. Makanya kenapa, mohon maaf, kenapa mandi bersama rame? Ya itu tadi, cuci mata. Sama dengan kolam berenang. Mandi di kolam berenang, laki-laki perempuan. Sekalipun yang perempuan itu pakai pakaian renang. Masalahnya pakaian renangnya sempit apa lapang. Kalau dia basah, hukumnya yang paling ekstrim haram. Yang paling tidak ekstrim, seringan-ringannya makruh, dibenci. Itu seringan-ringannya. Artinya satu tradisi yang sudah salah. Artinya begini, salahnya begini. Ketika mandinya bercampur. Oh, kalau kami mandi saja boleh? Boleh, tak ada salah. Tak pun masuk Ramadan kan mandi juga ya. Pertanyaan kedua, boleh tak mandi-mandian? Mandi dengan wangi-wangian? Boleh, tak ada salah. Pakai daun soyokuk, daun serai okuk, apa-apa namanya gitu kan. Kemudian pakai jeruk, harum, tak ada masalah. Sudah ada sabunnya. Kalau nak cari-cari sabun herbal, sudah diperjualbelikan, ada di supermarket, sudah ada. Namanya sabun serayokuk atau apa namanya pokoknya. Pokoknya sabun herbal. Boleh kok. Harum wangi boleh. Cuma tidak boleh dikhususkan. Kesalahan yang kedua, yang tidak mandi belimau tidak sah puasanya. Itu salah besar. Yang ketiga kesalahan lagi, mandinya harus keramas. Salah. Wong nak berpuasa tak mandi wajib pun tak masalah. Kalau junub baru boleh mandi wajib. Bapak Ibu berangkat umrah, mandi ihram itu hukumnya sunnah. Tak mandi ihram tak ada salah. Kita tak mandi ihram, berangkat umrah boleh? Boleh, siapa yang bilang tak boleh? Tak ada yang boleh, itu pun sunnah. Apa paham Bapak Ibu ya? Dia jangan salah paham. Ada yang mewajibkan wajib mandi ihram, siapa yang mewajibkan? Ulama mana, mazhab mana? Tidak ada satu pun dalam kalangan empat mazhab itu yang mewajibkan mandi ihram, tak ada. Termasuk yang mewajibkan mandi wajib sebelum masuk bulan suci Ramadan, tak ada. Hukum mandi itu mubah, boleh. Tapi hukum bersih-bersih itu sunnah. Saya ulangi sekali lagi. Hukum bersih-bersih untuk beribadah kepada Allah sunnah. Tapi beda dengan wudhu. Wudhu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena kita sholat wajib, hukum wudhu wajib. Itu terikat. Wudhu tadi terikat dengan sholat. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Maka kesalahan kita yang pertama tadi adalah tradisi yang bercampur. Baik dia mandi belimau, apapun itu, tidak hanya tradisi mandi belimau saja, asal ada unsur-unsur tradisi yang bercampur dengan syariat agama atau yang melanggar syariat, maka hukumnya tidak dibenarkan. Kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, mewajibkan mandi belimau atau mewajibkan tradisi itu kepada orang-orang dan mengatakan orang yang tidak ikut tradisi tersebut maka tidak sah puasanya, salah. Yang ketiga, mandi wangi-wangian boleh, tak ada masalah. Bahkan sunnah kalau kita berwangi-wangian dalam beribadah, tak ada masalah. Yang salah adalah ketika kita mewajibkan mandinya berwangi-wangian. Itu tak wajib. Kalau masalah itu silahkan. Yang pemahaman yang kedua dari hadis yang pertama tadi, gembira seperti apa? Oh, bergembira, berkumpul di tengah sana, main petasan, tak dibenarkan. Artinya sesuatu mudarat yang lebih besar
Jadi gini, satu perbuatan yang diperbolehkan dalam arti mubah, kemudian menghasilkan perbuatan yang mudaratnya lebih besar, itu jelas tidak dibenarkan di dalam Islam. Artinya perbuatan tersebut bisa dikatakan haram ataupun makruh, dibenci. Sampai sini paham Bapak Ibu? Baik, hadis yang pertama. Tapi boleh tidak kami berbahagia dengan Ramadan? Boleh. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Silahkan berziarahlah. Para sahabat, mohon maaf, kebiasaan para sahabat ketika datang bulan suci Ramadan, pertama, sahabat memperbanyak menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu puasa. Yang kedua, memperbanyak meminta maaf kepada orang tua, suami, istri, anak, karib kerabat, sanak famili, masyarakat. Itu penting. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Penting. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sangat dilakukan. Dan sahabat ketika diceritakan ini oleh Nabi, sahabat, makanya mohon maaf, sahabat Nabi di akhir 10 malam terakhir, setengah bulan terakhir, nisfu Sya'ban terakhir itu sahabat sudah gencar itu. Gencar ibadah, baca Quran, zikirnya. Bahkan sebagian para sahabat berpuasa. Meskipun ada hadis yang mengatakan setengah bulan Sya'ban terakhir tidak boleh berpuasa. Dari kalangan mazhab Syafi'i itu ada yang mengamalkan itu, tak ada masalah. Cuman yang sebenarnya dilarang adalah yang tak boleh berpuasa itu bagi orang-orang yang tak pernah membiasakan puasa. Tapi kalau dia membiasakan berpuasa, tak masalah kalau dia nak berpuasa. Dia tak pernah berpuasa di bulan-bulan sebelumnya, tiba-tiba di setengah bulan Sya'ban terakhir berpuasa dia, itu tak boleh itu. Tapi kalau dia 9 bulan sebelumnya dia berpuasa, rutin dia berpuasa, kemudian dia berpuasa di setengah bulan Sya'ban terakhir, ya tak ada masalah, boleh. Dr. Mawardi dalam kajiannya di Nurul Yakin tentang itu, beliau mengatakan ulama Syafi'i mengatakan yang dilarang oleh ulama Syafi'i itu hanyalah orang-orang yang kemudian tidak pernah berpuasa sebelumnya, tiba-tiba mereka berpuasa di 10 bulan terakhir. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, dilanjutkan, tak ada masalah. Tapi dalam mazhab yang lain sepakat mereka tidak mempermasalahkan berpuasa di setengah bulan terakhir di bulan Sya'ban. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban hanya 2 hari tidak puasa, sisanya dia puasa. Bapak Ibu mau ikut Nabi silahkan. Kalau tak mau ikut pun tak ada masalah. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang dianggap hadis tapi sebenarnya hadis ini dhaif jiddan, lemah banget. Kata Syekh Ali Mustafa Ya'qub dalam kitabnya, awwalu syahri Ramadan rahmat wa awsatuha maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua ampunan, 10 malam ketiga selamat dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Uqail dalam kitab Ad-Du'afa, Ibnu Aidi Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi, serta Ibnu Asakir dan Al-Dailami dalam kitabnya tentang hadis-hadis lemah, masuk dalam kategori hadis lemah. Tapi kata Syekh Mustafa Ya'qub, ini hadis lemah banget, bahkan ada yang mengatakan hadis ini mungkar. Baik, sekarang kita kaji. Secara sanadnya tadi sudah ada yang mengatakan meskipun dianggap itu hadis lemah banget atau mungkar. Yang kedua, secara matan. Secara matan hadis ini mesti bermasalah. Kenapa masalahnya? Masalahnya begini, 10 malam pertama itu rahmat, 10 malam kedua itu maghfirah, 10 malam ketiga pembebasan dari api neraka. Pertanyaan yang pertama, berarti kita bisa pilih. Jadi saya kalau boleh kita pilih di malam terakhir saja. Kenapa? 10 malam terakhir kita bebas dari api neraka. Rahmat, maghfirah, ikun minan nar. Bapak Ibu dapat rahmat belum tentu bisa masuk surga pun. Tapi kalau sudah ikun minan nar, selamat dari api neraka, tidak mungkin tuh Pak. Pasti salah satu pilihannya kalau tak neraka pasti surga. Jadi kalau kita selamat dari neraka, kita masuk mana? Masuk surga. Jadi enaknya puasa di bulan terakhir saja. Masalahnya itu masalah secara matan. Yang betul apa? Mulai dari hari pertama sampai hari ke-30 atau 29 sama rahmatnya, sama maghfirahnya, sama itqun minan nar. Itu disepakati oleh ulama. Bahkan dalam bulan puasa dilipat gandakan. Sebelum masuk bulan puasa, di bulan Sya'ban saja fadilahnya begitu besar, apalagi bulan Ramadan. Masa kerdil sekali Allah membagi-bagi itu tidak mustahil. Tidak masuk akal Pak.
Sangat tidak masuk akal ketika Allah mempilah-pilah itu. Tidak masuk akal. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Ini sudah pernah kita kaji, kami kaji dulu di tahun 2017-2015 di kota Yogyakarta. Tapi alhamdulillah tradisi-tradisi sebagian sudah berkurang dan pemahaman-pemahaman itu sudah mulai berubah sedikit demi sedikit. Nah, kita coba tahun ini, saya kira bukan tahun ini, mungkin sudah dimulai oleh para ulama-ulama yang lain untuk merubah pola pikir. Cuma masih kita dapatkan pembahasan itu di masjid-masjid, terutama di masjid-masjid yang di kampung-kampung. Ya tak ada salah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mempisah-pisahkan itu aja. I'tikaf 10 malam terakhir, ya tak ada masalah. Mau i'tikaf 10 malam terakhir, 20 malam terakhir, 30 malam terakhir, silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan dikhususkan i'tikafnya itu. Yang paling baik adalah i'tikaf 10 malam terakhir. Siapa bilang? Semakin sering i'tikaf itu semakin lebih baik. Kami i'tikaf juga tapi di kafe, itu ya tak baik. Ya kan? I'tikafnya tidak. Nah, baik. Dalam hadis tersebut ada nama perawinya bernama Salam bin Sawar, kemudian Maslamah bin Salat. Yang keduanya dinilai sangat bermasalah oleh para kritikus hadis. Apa masalahnya? Panduto. Apa masalah Pak? Jadi periwayat hadis itu pendusta. Dia suka melakukan perbuatan dusta. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, itu hadis yang kedua. Itu baru 2 hadis. Kalau sempat banyak hadis kan lumayan tuh. Jadi kita sudah paham. Memang itu yang harus ketika ada para ulama yang kemudian. Cuman begini. Tapi kan kalau hadis itu dhaif, boleh dong kami ambil faidahnya. Diambil faidahnya boleh, tapi tak boleh mengatakan 10 malam pertama itu rahmat, 10 malam kedua itu maghfirah, 10 malam ketiga itu idkun minan nar. Nah, ambil faidahnya, ambillah. Apa faidahnya? Semua malam dari malam pertama sampai malam terakhir maghfirah, rahmat, idkun minan nar. Itu lebih tepat. Masa orang beriman mendapat gelar muttaqin tapi dia cuma dapat idkun minan nar saja, dia tak dapat rahmatnya? Nah, sebagian ulama mengatakan begini terhadap hadis ini, motivasi. Cuma motivasi itu yang betul, jangan motivasi yang salah. Kalau motivasi yang salah, yang kita takutkan nanti ke bawah itu salah. Kita ambil contoh, termasuk mengatakan begini, nak, kau hari ini puasalah setengah hari aja tak apa-apa. Jangan didoktrin anak begitu. Saya dari kecil sampai sekarang masih ingat betul, puasa setengah hari sudah bagus, sudah dapat pahala. Dari mana ceritanya pahala setengah hari dapat pahala? Motivasi untuk anak, motivasi untuk anak berbicara dengan yang baik, dengan bukan dengan dusta. Di dalam riwayat hadis yang sangat lemah, bahkan ada yang mengatakan lemah saja, tidak lemah banget. Pernah memang Nabi mengatakan, pernah Nabi melihat seorang ibu menyuruh anaknya berpuasa. Cuma ketika di siang hari anaknya tak kuat, ibu katakan berbukalah, kata ibunya. Tapi riwayat ini dhaif, lemah. Ada yang mengatakan lemah banget, tapi ada yang mengatakan juga lemah. Baik, itu hadis yang kedua. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti di dalam bulan Ramadan ketika ada yang mendengarkan seperti ini tak mampu untuk mengkoreksi, tak usah dikoreksi, tapi cukup kita sudah paham bahwa hadis itu bermasalah secara matan. Tapi kita lakukan insya Allah di malam pertama sampai malam terakhir itu pasti mendapatkan 3 tersebut, bahkan lebih daripada 3 itu. Baik, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini derajat hadisnya lemah, bahkan sebagian ulama mengatakan lemah banget, bahkan ada yang mengatakan mungkar. Sumu tasihhu. Nah, ini mesti sering dengar nih, berpuasalah kalian mesti kalian sehat. Berpuasalah kalian mesti kalian sehat. Secara hadis, hadis ini dikategorikan oleh para ulama dhaif, bahkan ada yang mengatakan lemah banget. Tetapi hadis ini oleh ulama hadis kontemporer mengatakan begini, perlu dikaji kembali. Kenapa perlu dikaji kembali? Secara kesehatan hadis ini teruji. Secara kesehatan, orang yang berpuasa dalam dunia kesehatan mesti sehat. Dalam dunia kesehatan. Nanti kita ulang Pak ya, kita ulang sekali lagi. Di dalam dunia kesehatan saya sudah komunikasi dengan beberapa dokter, termasuk dokter-dokter yang ada di Saudi Arabia. Betul tidak kita berpuasa itu sehat? Kata dokter tersebut, tidak ada yang membantah bahwa berpuasa itu tidak sehat. Kita ambil contoh, sebelum operasi puasa apa tidak? Puasa. Sekarang sehat mana? Puasa sebelum operasi atau puasa yang pernah dilakukan oleh agama? Lebih sehat puasa itu. Kalau puasa operasi dari malam sampai pagi, tak puasa kita. Besok pagi mau operasi. Tapi ternyata kebiasaan kita berpuasa bukan itu saja. Jadi semakin sering Bapak Ibu berpuasa semakin sehat. Betul.
Cuma Nabi tak katakan puasa setiap hari itu betul. Nabi memang melakukan puasa setiap hari, tapi Nabi tak mensunnahkan puasa itu. Nabi pernah puasa setiap hari? Pernah. Tapi Nabi tak mengatakan tidak mensunnahkan puasa setiap hari. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Yang dikhawatirkan adalah munculnya sakit. Jadi kalau kita sakit, puasa tadi hukumnya sunnah, tiba-tiba kita sakit atau mubah, kemudian kita sakit dari hasil tersebut, maka puasa tersebut tidak bisa mengganti posisi yang sakit tadi. Artinya menjaga kesehatan lebih wajib ketimbang melakukan puasa yang tadi sebenarnya tidak disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sumu tasih. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man At-Tibbun di kitab Tibbun Nabawi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ulya, Ihya, oleh Tabrani dalam kitab Al-Awsat, dan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa. Jadi oleh Ibnu Adi tertulis kitab ini, hadis ini dalam hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang lemah banget. Jadi apa masalahnya? Masalah hadis ini sebenarnya sederhana. Ketika kita mengatakan, oh berpuasalah, kalau kita tak berpuasa kita tak sehat. Ini kebalikan. Yang salah adalah ketika kita mengatakan berpuasalah, kalau kita tak puasa kita sakit. Ini yang salah. Yang betul adalah berpuasalah, kalau berpuasa kalian sehat. Betul, sebagian ahli kesehatan mengatakan puasa itu sehat. Tetapi dalam ilmu hadis, hadis ini tetap dikategorikan lemah oleh para ulama hadis. Kenapa? Karena ada salah satu di antara perawi hadis ini pernah berdusta. Jadi pernah salah satu di antara perawi hadis ini itu dia pernah berbohong, meskipun tak banyak bohongnya, tapi dia pernah berbohong dalam permasalahan derajat hadis, pengambilan derajat hadis yang bisa dikategorikan sahih kalau dia terbebas dari satu dusta. Yang kedua dia harus adil, yang ketiga dia hafalannya baik sekali, yang keempat akhlaknya mulia, kemudian yang kelima orang yang hafalannya kuat, dhabit dia. Nah itu baru bisa dikatakan dia hadisnya mesti derajat hadisnya sahih. Baik, itu hadis yang ketiga. Sekarang hadis yang keempat. Nah ini dia, ini yang sering kita dengar nih. Naumatus shaim ibadatun. Tidurnya orang berpuasa ibadah, sekalipun mau dari pagi sampai siang. Tidak ada Bu, itu salah tuh. Secara matan tidak bermasalah. Yang dimaksud adalah Bapak Ibu berpuasa, kemudian kegiatan harian berjalan seperti biasa, kemudian menjelang sholat, atau Bapak Ibu duduk dengan para sahabat, dengan orang-orang, tiba-tiba di situ semuanya menggibah. Lebih baik Bapak Ibu balik ke rumah dan istirahat, mungkin tertidur tak ada masalah. Yang penting di sholat, waktu sholat bangun untuk melaksanakan sholat, itu baru boleh, tak ada masalah, bahkan bisa dikatakan ibadah. Kemudian yang dimaksudkan dikatakan ibadah itu ketika menghindari tidur, menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat, itu baru betul. Cuman kalau tidur dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai berbuka, itu enggak tuh. Itu enggak puasa deh itu. Enggak berpuasa, cuman menahan saja. Yang amal ibadah ini saya sampaikan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada beberapa amal ibadah puasa yang tidak dinilai oleh Allah sama sekali. Mohon maaf, yang tidak dinilai itu artinya puasanya tak bernilai di hadapan Allah. Yang pertama adalah dia berpuasa tapi dia tak sholat. Puasa dia tapi tak sholat. Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Dia puasa tapi tak salat, itu cuma dapat laparnya doang. Dia puasa tapi dia melawan kepada orang tua, dia dapat puasanya doang, laparnya doang. Dia puasa tapi dia menggunjing orang, sama. Dia puasa tapi dia mencaci maki orang, sama. Dia berpuasa tapi dia durhaka sama suaminya, sama. Dia puasa tapi durhaka sama anak istrinya, sama. Tak ada gunanya puasanya dia itu. Dia puasa tapi berantem juga deh, sama. Sumbing kata bahasa kampung. Tapi ini tak sumbing lagi, tak bernilai pahalanya, tak ada nilai pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis yang tadi, naumatus shaim. Apa maksudnya? Orang yang berpuasa kerjaannya tidur aja. Tapi kami dah tak sanggup lagi. Kalau untuk anak kecil bagaimana? Kalau bisa diajarkan salat, ajarkan. Tapi kalau dia tak mampu, tak kuat juga dia, tak ada salah. Cuma diingatkan untuk tetap salat. Tak ada masalah, tapi tetap diingatkan. Jangan sholat dia tak sholat tapi dia dipaksa untuk puasa. Sholat tak dipaksa, puasa dipaksa. Puasa itu sebulan sekali, sholat setiap hari, setiap waktu kita sholat 5 kali dalam sehari. Artinya kedua-duanya sama-sama wajib dan sama-sama diajarkan. Kedua-duanya sama-sama diajarkan. Kalau puasa, sekalipun kalau dia tak mampu, sakit dia, boleh kok.
tapi sholat tidak. Sakit kali dia, tetap sholat. Mau sekarat kali dia, tetap sholat. Nah, itu bedanya sholat dengan puasa. Kalau puasa sakitnya boleh diganti di hari yang lain. Namanya qada. Baik. Wasumtuhu tasbih. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Sekarang pertanyaannya, dia diam tapi hatinya bermaksiat, tasbih juga? Nggak bisa. Yang dimaksud dengan diamnya tasbih adalah ketika dia diam, menahan mulutnya untuk tidak berbicara kotor, bernilai pahala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Apa kepada laki-laki tadi? Ketika seseorang itu melakukan maksiat, halahu wizrun, apakah baginya dosa? Betul kata Nabi, dosa. Sekarang ada orang yang menahan diri melakukan ibadah, apakah bagi mereka pahala? Kata Nabi, kalaulah orang yang menahan diri, kalaulah orang yang melakukan maksiat saja mendapat dosa, berarti orang yang menahan dirinya untuk tidak melakukan maksiat berpahala. Kata Nabi. Jadi Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu ini mau mencuri, Ibu tahan tidak mencuri, berpahala. Artinya menahan diri untuk tidak melakukan maksiat berpahala. Dan disepakati oleh para ulama. Bahkan Nabi mengatakan demikian, kata Nabi dalam hadisnya begitu. Kalaulah orang yang durhaka, orang yang bermaksiat saja ketika mereka melakukan dapat dosa, apa tak lagi ketika mereka mampu menahan diri untuk melakukan maksiat, mesti dia berpahala. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah diamnya, yang dimaksud diam dalam menahan diri untuk tidak berkata kotor, tidak mencaci maki, tidak rafas, tidak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Baik, itu penting. Wa du'auhu mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau doa dikabulkan oleh Allah, mesti. Tak ada doa yang tak dikabulkan oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Apalagi orang-orang yang berada di dalam bulan suci Ramadan, doanya insya Allah kuat sekali, mustajab. Cuma tetap yang pengen cepat doanya dikabulkan, ya bersyarat. Kalau dia doa kemudian ragu, jangan haraplah, ya Allah aku pengen naik kelas, tapi kayaknya nggak mungkin ya Allah. Itu tak akan mungkin Allah kabulkan tuh. Kalimat kedua itu yang dikabulkan oleh Allah, yang tak mungkin tadi. Jangan ragu dengan doa. Wa amaluhu mudha'af, dan semua amal ibadahnya dilipat gandakan. Hadis ini dhaif, lemah, tapi ada hadis yang lain yang memperkuat. Setiap amal ibadah yang dilakukan karena Allah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan, itu betul. Betul, karena ada hadis yang lain. Karena ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Hadis itu betul. Amal ibadah yang kita niatkan karena Allah di dalam bulan suci Ramadan bernilai 2, tidak 1. Betul. Maka Bapak Ibu kalau lakukan hari ini, Bapak Ibu dapat 10, kalau nanti di bulan Ramadan dapatnya 20. Makanya kalau baca Qur'annya satu surat atau satu ayat saja, itu sudah sekian banyak. Cuma yang dilarang jangan dihitung-hitung. Balik ke rumah nanti dicari ya, dihitung. Tadi Al-Fatihah sekian huruf kata dia. Karena yang dinilai oleh Allah bukan kalimat tapi per huruf, harfan per huruf. Baik. Hadis yang terakhir, sebenarnya banyak, ada 12 hadis, tapi kita coba simpulkan yang terakhir, kita tambah yang terakhir, yang kelima. As-saim fi ibadatin wa in kana raqidan ala firashihi. Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjang. Nah, ini tadi sama hadis yang kedua ini, hadis yang kelima ini sama, memperkuat daripada hadis yang keempat tadi. Tetap Bapak Ibu, sekalipun dia berpuasa, kerjaannya cuma baring-baring aja di atas kasur. Artinya begini sebenarnya, Nabi mengatakan dalam bulan puasa itu perbanyak aja amal ibadah. Oh, tak mampu amal ibadah zikir, tak mampu sholat, sudah zikir, sudah kurang juga lagi, perbanyak sedekah. Tak mampu juga sedekah, perbanyak berhusnuzon kepada orang lain. Tak mampu juga, perbanyak kalimat thayyibah. Tak mampu juga, jangan berburuk sangka. Dah selesai. Tak mampu juga, mati je lah. Tak ada lagi dibuat. Gitu Pak ya. Artinya adalah Nabi mengatakan begini. Kata Nabi dalam hadis tersebut, ulama hadis mengatakan hadis yang tadi kita bacakan, yang 5 hadis tadi, itu hadis-hadis yang bermasalah secara matan. Ada hadis-hadis yang memang bermasalah secara sanad. Artinya orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut dusta. Oleh ilmu hadis, kritikus hadis mengatakan orang-orang yang berdusta tidak layak meriwayatkan hadis. Nah, itu yang paling penting. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita penting mengetahui ilmu-ilmu sebelum datangnya bulan suci Ramadan, agar mohon maaf kita tak salah kaprah. Kita ambil contoh salah kaprah itu begini. Hadis sebenarnya saya tidak tahu apakah ini hadis atau hadis dhaif. Ketika kami cari, emang ada yang mengatakan, tapi tidak dari kalangan para sahabat.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sahih itu bismillahirrahmanirrahim. Makan yang manis, minum yang manis, kemudian tambah doanya dhahabal dhama wabtabatil uruq wabtabatil ajru insyaallah. Itu yang betul. Tapi yang Allahumma laka sumtu tadi, tak ada hadis yang mengatakan itu betul. Sebagian ulama mengatakan hadis itu, kalaupun hadis itu dhaif, lemah. Kalaupun ada, lemah banget. Begitu Bapak Ibu. Sebenarnya ada perkara-perkara yang memang di dalam bulan puasa kita nilai salah, dinilai salah, tapi memang kita perlu ilmu untuk memahami kesalahan-kesalahan tersebut. Apakah salah dia fatal atau tidak fatal? Cuma mohon maaf, berdoa dengan Allahumma laka sumtu boleh kok, tak ada masalah. Majelis ulama membolehkan. Kenapa tak ada salah? Mohon maaf, kalau orang nak berdoa kan boleh saja. Doa yang penting dia berdoa, ya Allah, aku pengen duit itu jatuh ke tanganku. Boleh tak? Boleh, tak ada salah. Adakah hadis begitu? Tak ada. Boleh tak? Boleh. Nah itu kemudian landasannya. Landasannya kalau para ulama mengatakan berdoa itu boleh saja apapun asalkan berdoa meminta sesuatu yang baik. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah itu yang kemudian menjadi yang harus diperhitungkan, yang harus kita pertimbangkan gunanya mempelajari sesuatu sebelum melakukan ibadah. Karena tak sama nilainya orang yang melaksanakan puasa dengan ibadah dan melakukan puasa, ibadah dengan ilmu dan tak berilmu tak sama, karena derajatnya mesti berbeda. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kalau ada nanti kesempatan kita kaji lagi. Masih ada beberapa hadis yang memang banyak yang belum kita kaji. Mudah-mudahan ada waktu untuk bisa kemudian kita kaji kembali. Fa'tabiru lil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagi yang berkenan menyimak video ini dari awal sampai akhir, tentu memahami apa yang disampaikan oleh salah satu ustadz ini sungguh sangat menarik disimak bersama. Pertanyaannya di sini, masihkah umat non-Kristen akan terus berkuar-kuar tentang kesempurnaan Alkitab mereka, di mana hal yang tidak baik sekalipun ada di dalamnya, termasuk hal-hal kebencian kepada non Muslim, itu yang telah ditanamkan oleh sebagian besar umat non-Kristen yang telah terdoktrin oleh hal-hal yang buruk yang diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk membenci sesama umat manusia. Tetapi kita terus bersyukur sebagai orang yang terlahir dari orang Kristen, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Tuhan Yesus mengajarkan musuh-musuh kita saja harus kita doakan, bukannya kita membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk membalas kejahatan dengan kebaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah ajaran kasih kepada sesama. Tuhan Yesus kita luar biasa. Puji nama Tuhan saat ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, demikianlah video ini dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.